Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tio Bunceng masih menggenggam jantung Palugada di tangan kirinya yang berlumuran darah. Terbayang kembali bagaimana 4,5 jam yang lalu ia beserta segelintir pasukannya diserang satu kompi pasukan elit dinasti Ming, pimpinan Palugada di tempat persembunyian mereka. Puluhan anggota Butong Pai bergelimpangan dihabisi ratusan pasukan Ming. Meskipun bersama anak buahnya, Bunceng juga berhasil menewaskan 100 lebih pasukan Ming. 150 lebih pasukan Ming lainnya masih menghadang Tio Bunceng yang tinggal sendirian. Saat itu Palugada menyeringai, membayangkan tokoh puncak Butong Pai akan dihabisinya dengan tangannya sendiri. Suatu prestasi yang akan mengangkat nama besarnya di dunia Kang Ou bakal sempurna. Betapa tidak, Butong Pai adalah perguruan silat ternama yang menjadi tulang punggung sekte Ming dalam meruntuhkan kekaisaran Yuan Mongol yang terkenal kuat dan sudah menguasai Cina 1 abad lebih. Kini ia akan mengalahkan dan bahkan membunuh ketua puncaknya. Sungguh prestasi luar biasa. Bunceng sebelumnya telah menggunakan surlingnya sebagai senjata pembunuh dengan jurus tongkat penggebuk anjing yang telah dikuasainya ketika ia berguru di perguruan silat Kaipang. Jurus maut itu adalah salah satu dari 2 jurus utama perguruan Kaipang, perguruan khusus kaum pengemis, di samping jurus 18 tapak penakluk naga yang spektakuler dan langka lawan tanding itu. Dengan jurus tersebut, Bunceng memang telah berhasil menewaskan puluhan anggota Palugada. Bahkan dibantu anggota Butong lainnya, mereka berhasil membunuh 100 lebih pasukan elit Ming. Tetapi kini ia tinggal sendiri, dikelilingi 150 lebih lawan yang masih dipimpin Palugada. Sungguh posisi yang berat sebelah. Bunceng sigap mengambil inisiatif. Secepat kilat, surlingnya telah berada dalam posisi siap ditiup. Lubang terbesar yang berada di bagian pangkal seruling diletakkan di antara kedua bibir dengan tepi lubang bagian atasnya direnggangkan sedikit. Sementara kedalaman jari di kedua tangan mulai telunjuk sampai kelingking bersiap memainkan peran untuk membuat nada di lubang-lubang berikutnya. Bagi yang mengetahui, ini adalah posisi paling berbahaya dari si surling maut, julukan bagi Tio Bunceng dalam dunia Kang Ou. Posisi yang justru merupakan posisi orisinil letak seruling ternyata merupakan posisi paling berbahaya dan mematikan. Rupanya Palugada tak mengetahui hal ini. Ia memang belum pernah mendengar, apalagi menyaksikan Tio Bunceng menggunakan serulingnya dengan cara ditiup untuk menjatuhkan lawan. Dia kira Bunceng sedang bersiap melakukan jurus lain yang belum digunakan, yang mungkin merupakan jurus andalan Bunceng. Palugada tidak salah. Ia hanya salah dalam menebak cara menggunakan seruling yang tanpa dia duga justru ditiup, sebagaimana layaknya seruling diperlakukan. Lagi pula, jurus maut 1000 arah ini memang sangat jarang digunakan Tio Bunceng, kecuali dalam keadaan sangat amat genting. Inilah kesalahan fatal Palugada. Karena begitu suara seruling terdengar, siapapun tak akan mampu melepaskan diri dari tarikan suara merdu yang perlahan-lahan merambat melengking semakin tinggi. Palugada terkesiap dan mulai menyadari mestinya ia tidak memberi kesempatan Tio Bunceng meniup serulingnya. Kini keadaan sudah terlambat. Nada seruling itu begitu merdunya, membuat pendengarnya terhipnotis ingin mendengarkan terus. Tetapi detik demi detik nadanya melengking semakin tinggi, tidak terbendung. Seluruh pasukan Ming yang masih berjumlah 150 lebih prajurit bersenjata terpukau mendengar bunyi seruling yang tak berujung itu. Mereka semua terpaku di tempat berdirinya masing-masing, terhipnotis tanpa bisa bergerak, apalagi melawan. Nada seruling semakin tinggi dan menyakitkan telinga. Demikianlah Bunceng mengerahkan seluruh tenaga lekangnya untuk meniup seruling. Seluruh pasukan Ming yang tersisa itu mencoba melawan serangan suara tersebut dengan mengerahkan seluruh kekuatan lekang mereka masing-masing. Akan tetapi, tenaga lekang mereka masih sangat jauh di bawah tenaga lekang Tio Bunceng. Perlahan tetapi pasti,
Seluruh prajurit yang mengepung mulai bergetar dan getaran tubuh mereka berlanjut semakin keras. Suara mengerang terdengar di mana-mana menambah seram suasana. Darah merah mulai mengalir dari telinga dan lubang hidung mereka. Wajah mereka pucat pasi. Satu demi satu tubuh mereka bergelimpangan. Hanya beberapa orang saja yang mampu bertahan tegak, tetapi tetap dengan telinga dan hidung yang berdarah dan tenaga yang hampir punah. Beberapa orang itu ternyata merupakan komandan-komandan kelompok setara peleton, dan ini pun pada akhirnya dirobohkan Tio Bunceng dengan babatan seruling yang meretakkan kepala mereka. Palu Gada mengerahkan seluruh tenaga lekangnya, berdiri tegak sambil menahan nafas beberapa menit, melepaskan udaranya kembali untuk kemudian menarik nafas lagi secara teratur dan menahannya kembali. Demikian seterusnya. Ia berkonsentrasi penuh sambil tetap bersiaga. Pertarungan yang sebelumnya berjalan tidak seimbang, 33 orang di pihak Tio Bunceng melawan 321 orang pasukan Ming telah berlangsung 1 jam lebih, dan kini tampaknya pertarungan akan berlangsung seimbang 1 lawan 1. 150 lebih sisa pasukan di bawah Palu Gada tewas mengerikan bersamaan, dilanda lengkingan seruling maut. Bau anyir darah segar mengharu biru, warna merah menjarah ke segala arah. Suasana menyeramkan dan sangat mencekam. Tidak salah bila gelar seruling maut disematkan kepada seruling dan pemiliknya. Demikianlah bagian dari novel Sultan The President yang barusan saya bacakan dan berada pada bab ke-15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.